Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat pencinta tanaman durian semua, dalam video kali ini saya akan memberikan sedikit tips ya, bagaimana memanfaatkan sisa limbah kulit durian untuk proses pembuatan kompos, yang mana kompos ini nanti akan kita kembalikan ke tanaman durian supaya tanaman durian kita dapat tumbuh sehat dan pastinya akan dapat berbuah sepanjang tahun. Nah, kandungan apa sih yang terkandung dalam kulit durian ini sehingga cocok sekali kita buat kompos, dan nanti saya akan uraikan bahan-bahan tambahan sebagai komponen penyusun bahan-bahan lain supaya hasil pengomposan kita hasilnya lebih maksimal. Nah, bagaimanakah proses pembuatan kompos kulit durian? Ikuti terus video ini. Baik sahabat tani semua, nah biasanya setelah proses hasil pemanenan durian, limbah yang dihasilkan itu lebih banyak ya dibandingkan dari hasil buah yang kita makan ya. Dan pernah juga saya sudah ulas di video-video saya sebelumnya pembuatan kompos kulit durian ini yang skala kecil saya buat dengan menggunakan media tabu lampot ya, seperti itu. Dan kali ini saya akan mengaplikasikan lagi hasil limbah kulit durian yang kami panen di kebun. Dan kulit-kulit durian ini sudah saya kumpulkan selama musim panen durian kali ini, walaupun hanya beberapa kulit saja karena sebagian buah durian kita tidak semuanya tinggal ada di kebun. Jadi ini sisa-sisa yang kami makan di kebun. Nah, biasanya limbah kulit durian ini kadang orang tidak berpikir untuk mengolahnya kembali karena dari bentuk kulitnya yang begitu keras ya, kemudian berduri. Tapi tahukah teman-teman semua ya, bisa kita belajar di alam kok bisa ya, tanaman durian itu walaupun tidak pernah dipupuk kemudian ada perlakuan manusia, setiap tahunnya pasti menghasilkan buah yang lebat, tanaman subur tanpa terinfeksi penyakit. Nah, rahasianya sebenarnya alam sudah memberikan kita pembelajaran bahwa tanaman itu sebenarnya bisa menghasilkan makanannya sendiri dan mengolahnya menjadi bahan-bahan organik, yang mana peranan organik di sini adalah mikroorganisme. Jadi sebenarnya tanaman itu tidak perlu pemupukan yang terlalu maksimal, tapi membutuhkan mikroba-mikroba sebagai pengurai bahan-bahan organik, sisa-sisa kulit daun, kemudian buah ataupun kulit-kulit buah durian yang berjatuhan di sekitarnya yang diolah kembali oleh mikroorganisme secara alami. Nah, di sini kita akan meniru bagaimana proses alam membuatnya secara alami, dan di sini kita akan membuat olah kembali kulit-kulit sampah durian ini menjadi bahan-bahan organik, yang mana kandungan C organik dari kompos kulit durian ini memang sangat tinggi, sehingga dalam proses dekomposernya membutuhkan waktu yang lama secara alami diolah oleh mikroba. Tapi setelah berhasil, ini kita akan kembalikan lagi ke tanaman durian supaya tanaman durian kita setiap tahunnya akan terus menghasilkan buah yang lebat ya, karena kita sudah mengambil dagingnya, sekarang kita kembalikan lagi kulitnya ke tanaman durian. Nah, itulah siklus alam bekerja, ada yang kita makan, ada juga yang kita kembalikan seperti itu supaya sistem ekosistem yang ada di tanah sekitaran tanaman kita dapat terus tumbuh secara alami. Baik, untuk tidak panjang lebar di sini saya langsung saja menguraikan bahan-bahan sederhana dalam pembuatan kompos durian, yang mana bahan ini semuanya teman-teman bisa mengambil di sekitaran Anda. Ya, tidak perlu mencari bahan-bahan yang tidak ada. Jadi saya manfaatkan semua bahan-bahan di sini. Yang pertama saya ambil di sini pastinya adalah bahan utama kita adalah kompos kulit durian yang nantinya kita buat. Nah, sumber bahan yang kedua yang saya gunakan di sini adalah salah satu tanaman penghasil nitrogen yang sangat tinggi, yaitu kandungan daun gamal ini salah satunya mengandung kandungan nitrogen yang sangat tinggi ya, yang biasanya daun gamal ini digunakan sebagai pakan ternak untuk kambing. Jadi kita lihat saja kotoran kambing yang dihasilkan itu sangat tinggi kandungannya karena berasal dari makanan-makanan yang dimakannya. Nah, yang kedua, bahan yang bisa kita peroleh yang mudah kita dapatkan di sekitaran kebun kita, Anda juga bisa menggunakan sisa-sisa dedaunan kering, kemudian jerami, apapun itu
ya, kita kumpulkan secara bertahap dan nanti selanjutnya kita buat kompos dan kita kembalikan ke alam. Nah, yang ketiga saya tambahkan di sini adalah serbuk gergajian kayu. Kebetulan di sekitaran area kebun ini limbah gergajian kayu ini sangat melimpah karena banyaknya penebangan kayu. Nah, di sini saya sudah kumpulkan juga, dan manfaatnya ini kandungan unsur haranya juga sudah lengkap ya, yang pernah juga saya ulas pada video berikut. Selanjutnya, untuk mempercepat dekomposer bahan-bahan organik ini perlu kita tambahkan bioaktivator, yang mana bioaktivator ini bisa kita dapatkan dari mikroorganisme yang dijual di pasaran. Nah, umumnya saya di sini sekarang dalam proses dekomposer saya menggunakan bahan pupuk organik cair asam amino. Alasan saya menggunakan bahan ini, yang pertama kandungan bakterinya yang lebih komplit ya dibandingkan dengan bahan-bahan dekomposer lain, dan yang kedua tanpa kita melakukan penambahan seperti molasses, gula ataupun bahan-bahan lain sebagai makanan bakteri, karena di sini sudah tidak perlu kita tambahkan karena bakteri yang ada di dalam pupuk organik cair asam amino itu kondisinya tidak dorman, jadi kondisinya dalam keadaan hidup ya. Yang kedua keunggulannya yang kami gunakan dari bahan ini sebagai bahan dekomposer, karena pH dari bahan organik ini adalah 8,1, tertinggi di antara semua produk-produk organik yang beredar di pasaran ya. Kita bisa lihat nanti teman-teman bisa bandingkan bahan pupuk organik cair yang Anda beli, perhatikan kondisi pH yang terkandung, dan ini bukan hanya sekedar ditempel, tapi memang menurut informasi ini hasil riset lab yang sudah diuji, karena ini produk ini sudah mempunyai nomor pendaftaran dan hasil uji lab yang telah dikeluarkan dengan kandungan C organiknya juga yang begitu tinggi, yaitu 23,12%. Kemudian juga sudah mengandung unsur NPK dan juga kandungan N organik. Jadi keunggulannya sangat sudah komplit, makanya inilah disebut dengan POC Amino Plus ya. Jadi sangat mudah sekali nanti aplikasinya. Baik, kita langsung saja bagaimanakah komponen penyusun. Nah, di sini cara pembuatan kompos sahabat tani, Anda bisa membuat kotak ataupun menggali lubang dalam tanah seperti ini dengan ukuran 1 meter kali 50 atau 1 kali 1 maksimalnya ya untuk pembuatan kompos, dengan kedalaman di sini saya buatkan lebih kurang 50 cm. Nah, nanti ketiga bahan yang sudah siapkan yang sederhana ini, mulai kulit durian, kemudian sekam gergajian kayu, dan juga dedaunan hijau daun gamal, ini kita bersusun secara bertahap. Jadi nanti kita masukkan dulu daun gamalnya dengan ranting-rantingnya sebagai alas, kemudian kita masukkan komponen kulit duriannya, kita lapisi lagi bagian ketiga dengan serbuk gergajian kayu ini, dan proses ini akan berulang lagi, kembali lagi daun-daunan kembali seperti itu dan sampai selesai. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja bagaimanakah proses-prosesnya. Baik, langkah pertama kita akan potong-potong pendek-pendek dulu batang gamalnya supaya proses dekomposernya nanti cepat terurai. Kemudian kita masukkan ke dalam lubang pengomposan kita ini.
Nah, demikianlah sedikit cara memanfaatkan hasil limbah kulit durian yang ada di kebun. Ya, intinya tanaman kita sebenarnya tidak membutuhkan pupuk yang begitu mahal. Ya, yang dibutuhkan adalah bahan-bahan organik, yaitu mikroorganisme pengurai bahan-bahan organik yang ada di dalam tanah. Hasilkan nutrisi-nutrisi yang terbaik untuk tanaman kita. Nah, kalau ada yang belum jelas dari informasi yang kami sampaikan, silakan berkomentar di bawah video atau hubungi call center kami di bawah ini. Demikian informasi video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkebun.